Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama Pak Abul. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini kita akan fokus belajar mengenai aplikasi persamaan kuadrat. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal aplikasi persamaan kuadrat? Tonton video ini sampai selesai. Nah, buat kalian yang ingin bisa menyelesaikan soal aplikasi persamaan kuadrat, ada beberapa langkah nih. Langkah yang pertama, ubahlah informasi yang ada di soal menjadi model matematika yang berhubungan dengan persamaan kuadrat. Yang kedua, selesaikan dengan menggunakan pemfaktoran, melengkapi kuadrat, atau rumus kuadrat ABC. Nah, jadi intinya adalah kalian harus paham dulu nih soalnya itu apa, soal ceritanya. Setelah sudah paham, kalian bisa ubah soal cerita tersebut menjadi bentuk matematikanya atau model matematikanya. Setelah selesai, tinggal kita selesaikan deh dengan menggunakan pemfaktoran, atau bisa juga melengkapi kuadrat sempurna, atau juga dengan menggunakan rumus kuadrat ABC. Nah, langsung saja ya, kita lihat contoh berikut. Oke, contoh yang pertama. Hasil kali dua bilangan genap berurutan adalah 840. Tentukan kedua bilangan tersebut. Nah, bagaimana cara kita merubah soal cerita ini menjadi bentuk atau model matematika? Kita analisis dulu soalnya. Hasil kali dua bilangan. Oke, berarti ada perkalian dua bilangan genap yang berurutan. Nah, bilangan genap yang berurutan itu contohnya kayak gimana sih? Kan bisa aja 2 dengan 4, bisa aja 4 dengan 6, bisa aja 6 dengan 8, dan seterusnya ya. Tapi syaratnya hasil kali kedua bilangan tersebut adalah 840. Kita misalkan aja bilangan genap yang pertamanya yaitu X. Karena dia berurutan, artinya bilangan genap yang keduanya atau bilangan genap setelahnya pasti selalu bertambah 2 kan, karena dia bilangan genap. Beda halnya nanti kalau bilangan-bilangan lain. Ya, berarti bilangan keduanya adalah X ditambah 2. Nanti kalau ada soal 3 bilangan, berarti bilangan ketiganya adalah X ditambah 4, dan seterusnya. Selalu bertambah 2, bertambah 2, bertambah 2. Nah, kita udah dapat nih. Ya, kita misalkan ya, bilangan genap pertamanya. Nah, yang pertamanya itu adalah X ya. Karena dia berurutan, berarti bilangan genap yang keduanya adalah X ditambah 2. Udah deh, tinggal kita bikin persamaannya. Karena di soal yang udah diketahui adalah hasil kali kedua bilangan tersebut, 840, berarti kita kali aja. Bilangan genap pertama dikali sama bilangan genap kedua, berarti X ya, dikali dengan X plus 2. Berapa hasilnya soal? Sama dengan 840. Oke, sampai sini sudah paham ya? Ya udah deh, tinggal kita jabarkan. Pertama, X dikali X. Berarti X kuadrat. X ditambah 2. X dikali 2. Plus 2X. Ya, sama dengan 840. Nah, kita pindahkan angkanya atau konstantanya ke kiri semua. Berarti kita dapat nih X kuadrat ditambah 2X min 840 sama dengan 0. Nah, kita diminta untuk menentukan berapa bilangan genap pertama, berapa bilangan genap yang kedua. Nah, ini kita udah dapat persamaan kuadratnya. Selanjutnya tinggal kita selesaikan. Kalian boleh menggunakan cara pemfaktoran, boleh menggunakan melengkapi kuadrat, bisa juga menggunakan rumus kuadrat ABC. Nah, di sini Bapak akan menyelesaikannya dengan cara pemfaktoran aja ya. Oke, kita udah punya tadi X kuadrat ditambah 2X min 840 sama dengan 0. Nah, sekarang kita sudah dapat persamaan kuadrat. X kuadrat ditambah 2X min 840 sama dengan 0. Tahap selanjutnya adalah tinggal kita faktorkan aja nih. Kalian boleh menggunakan pemfaktoran, boleh menggunakan kuadrat sempurna, boleh juga menggunakan rumus ABC ya. Tapi di sini Bapak akan menggunakan pemfaktoran. Karena Bapak menggunakan pemfaktoran, maka tinggal kita cari deh. 2 angka jika dikali hasilnya min 840, tapi jika dijumlah hasilnya adalah 2. Angka berapakah itu? 30 dan 28. Ya, 30
dan 28. Tandanya gimana? Karena 2-nya itu plus, maka angka yang besarnya pasti positif. Angka 28-nya pasti negatif. Ya, sama dengan 0. Oke. Dapat deh. Yang pertama, X ditambah 30 sama dengan 0. Maka X sama dengan min 30. Ini X yang pertama. X yang kedua, X min 28 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan 28. Nah, karena ini bilangan genap, maka kita ambil X yang positif, yaitu X 28. Ya. Karena X-nya 28, maka bilangan genap yang pertama tadi adalah si X. Maka X-nya adalah 28. Berarti bilangan genap yang kedua yaitu X ditambah 2. X ditambah 2. 28 ditambah 2. 30. Dapat deh. Maka hasil dari kedua bilangan tersebut, jika dua bilangan genap dikali hasilnya 840, maka bilangan genap tersebut adalah 28 dan 30. Kalian kali aja 28 dikali 30 pasti hasilnya 840. Oke, bisa dipahami? Sebenarnya soal ini juga bisa kalian kerjakan dengan menggunakan logika tanpa rumus seperti ini. Itu juga boleh. Ya, tapi basic ini juga harus bisa kalian kuasai agar bisa menyelesaikan soal tipe lainnya. Oke, biar lebih paham, kita masuk ke soal berikutnya. Panjang sisi suatu persegi panjang 5 cm lebih panjang, 5 cm lebih panjang dari lebarnya. Jika luasnya adalah 204 cm, tentukanlah yang A, panjang dan lebarnya. Panjangnya berapa, lebarnya berapa. Yang B, keliling persegi panjang. Oke, ini logikanya ada sebuah persegi panjang nih ya. Kita misalkan aja di sini. Kita misalkan panjang itu P ya. Lebar itu adalah L. Nah, statement yang pertama, panjang sisi suatu persegi panjang 5 cm lebih panjang daripada lebarnya. Berarti P-nya ini ya. P ini sama dengan, dia bilang 5 cm lebih panjang daripada lebarnya. Berarti lebarnya ditambah 5 cm dong. Berarti L-nya ditambah 5. Kita ulang lagi ya. Panjang sisi. Oke, panjang sisi suatu persegi panjang yaitu 5 cm lebih panjang daripada lebarnya. Artinya kan sama aja lebarnya ditambah 5 ya. Atau 5 ditambah lebar, sama aja. Berarti P persamaannya sama dengan L ditambah 5. Atau lebar ditambah 5. Dan lebarnya tetap lebar L ya. Nah, selanjutnya jika luasnya adalah 204. Oke, kita udah punya luas di sini ya. Luasnya adalah 204 cm. Yang ditanya berapa panjang dan lebarnya. Nah, kita gunakan si luas ini untuk mencari panjang dan lebar. Masih ingat luas dari persegi panjang apa rumusnya? Yaitu panjang dikali lebar. Tinggal kita masukin deh. Luas persegi panjang di soal udah diketahui, yaitu 204. Sama dengan P. P-nya tadi apa? L ditambah 5. Kita udah dapat sini. L ditambah 5. Dikali L. Oke, sampai sini paham? Oke, selanjutnya berarti 204 ya. Sama dengan, nah ini tinggal kalian kali pelangi. L dikali L, L kuadrat. Ditambah 5 dikali L, 5L. Sampai sini paham? Oke, selanjutnya kalian ubah semuanya ke kanan semua. Maka bentuknya berubah menjadi L kuadrat ditambah 5L ya. Dikurangi 204 sama dengan 0. Nah, kita ketemu lagi deh bentuk persamaan kuadrat. Nah, setelah sudah menemukan bentuk persamaan kuadratnya, kalian bebas nih. Boleh menggunakan pemfaktoran, boleh menggunakan kuadrat sempurna, boleh juga menggunakan rumus ABC. Di sini Pak Abul akan menggunakan pemfaktoran aja ya. Berarti L kuadrat plus 5L ya. Min 204 sama dengan 0. Di sini Pak Abul akan menggunakan cara pemfaktoran.
Yaitu kita cari dua angka, kalau dikali hasilnya min 204, tapi kalau ditambah hasilnya adalah 5L. Kira-kira berapa ya? Karena di sini L, kita tulis L ya. Sini L. Nah, ternyata dua angka tersebut adalah 17 ya. Sama 12. Karena penjumlahannya plus 5 positif, berarti angka 17-nya adalah yang positif. Yang negatifnya adalah 12-nya. Ya, kalian bisa cek. 17 dikali min 12, pasti hasilnya min 204. 17 ditambah min 12, pasti hasilnya positif 5. Sesuai ya. Oke, kita dapatkan faktor yang pertama. L ditambah 17 sama dengan 0. Maka L-nya sama dengan min 17. Nah, lebar nggak mungkin negatif, berarti ini udah pasti salah. Maka kita ambil yang kedua. L min 12 sama dengan 0. Maka lebarnya yaitu 12. Oke, ini yang kita pakai. Udah ketemu nih, lebarnya 12. Berarti panjangnya berapa? Nah, tadi kita udah punya persamaan bahwa panjang itu sama aja si lebarnya ditambah 5. Tinggal kita substitusi. Lebarnya 12, berarti 12 ditambah 5. Maka hasilnya adalah 17 cm. Oke, kita dapat panjangnya sama dengan 17 cm dan lebarnya sama dengan 12 cm. Soal yang A sudah kita jawab. Ya. Soal yang B, keliling persegi panjang ya. Di sini kita tulis deh panjangnya sama dengan 17 cm ya. Lebar 12 cm. Oke, soal yang B, karena tanya keliling, udah gampang deh. Ya. Karena keliling itu sama aja 2P ditambah 2L ya. Tinggal kita hitung. Berarti 2P, 2 dikali P, 2 dikali 17. Ya. Ditambah 2L, 2 dikali 12. Maka hasilnya adalah 2 dikali 17, 34. Ditambah 2 dikali 12, 24. Maka hasilnya adalah 58 cm. Nah, ini dia kelilingnya. Gimana? Cukup mudah kan? Kuncinya adalah kalian harus pahami soalnya terlebih dahulu, lalu buat model matematikanya dan selesaikan dengan cara pemfaktoran atau melengkapi kuadrat sempurna atau menggunakan rumus kuadrat ABC. Gimana? Mudah ya? Oke, sampai sini dulu pelajaran kita hari ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, oke, cukup sekian materi kita pada hari ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar video ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya.